Ada banyak penderitaan yang dialami setelah mengalami loncatan pendapatan. Topik hari ini adalah tentang bersenang-senang untuk penderitaan. Ada dua rasa takut yang menghantui manusia sejak zaman batu. Takut tidak punya cukup dan takut tidak dalam keadaan cukup. Mereka menggunakan pendapatannya yang begitu tinggi untuk meraih kebahagiaan dan tentu saja ini sangat positif. Namun, di tengah perjalanannya mereka mengacaukan pengertian antara kesenangan atau pleasure dengan kebahagiaan. Ada banyak kesenangan yang dia miliki bukan karena membutuhkan tetapi karena semata-mata menginginkan. Kebanyakan orang kaya yang saya tahu mencari kebahagiaan dengan berburu kesenangan. Seperti kebanyakan orang kaya, mereka berburu mainan. Seperti saat anak-anak, dia merasa senang dengan memperoleh mainan dan mengumpulkannya, lalu ditumpuk begitu saja dan tidak pernah lagi digunakan. Siapa yang mati dengan mainan paling banyak, dialah pemenangnya. Orang seperti ini menurut Erich Fromm, memperoleh kesenangan dalam memiliki bukan dalam menjadi, dalam having bukan being. Sebagian lagi mencari kesenangan dengan berbelanja. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak di mall dibandingkan di masjid, gereja, atau rumah ibadah lainnya. Mengumpulkan barang-barang yang umumnya tidak bermanfaat secara langsung bagi dirinya. Dalam pikirannya, dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan kepuasan dalam pandangan orang lain. Padahal belum tentu orang lain akan merasa bahagia atas kemasan bagus diri kita. Punya ini, punya itu, belum tentu mereka akan ikut bangga. Seringkali membeli hanya untuk memberikan impresi dan mengharapkan pujian dari orang lain. Hasilnya tergantung kualitas hubungan yang mereka bangun sebelumnya. Bisa ikut senang atau kagum, namun bisa pula sinis. Untuk menyimpan barang-barang, mereka memerlukan rumah yang lebih besar. Di rumah itu disimpan segala hal kecuali diri mereka sendiri. Mereka telah kehilangan dirinya. Lalu di manakah orang-orang miskin itu mencari kesenangan? Kita perlu belajar loh dari orang-orang yang hidupnya sederhana. Mereka itu justru lebih beruntung. Karena tidak punya uang, mereka bisa mencari kesenangan dalam beragam kegiatan. Bahkan tidak harus mengeluarkan uang. Seperti ngobrol dengan tetangga, bercanda dengan anak-anak, nonton televisi atau tayangan seperti ini, berolahraga dengan alat-alat yang seadanya. Tentu saja ada orang miskin yang mencari kesenangan dengan berlagak meniru orang kaya. Mereka melengkapi rumahnya dengan barang-barang cicilan dan membayar cicilan dengan menjual barang cicilan lainnya. Oh, wes angel. Tetapi Anda jangan salah mengerti. Tetap saja ada kesenangan yang bisa dinikmati oleh orang kaya dan orang yang tidak punya. Seperti menikmati makanan enak dan minuman enak atau mencari kesenangan saat menghadiri hiburan. Mengunjungi objek wisata yang penuh dengan pesona di seluruh penjuru pelosok negeri. Lalu bagaimana dengan asuransi? Mulai muncul. Apakah dia termasuk kesenangan atau kebutuhan? Setahu saya, tidak ada satupun nasabah yang senang untuk membayar premi asuransi. Mereka tahu bayar premi dalam jangka waktu yang sangat lama hingga kontrak berakhir tidak diniatkan untuk menghasilkan kesenangan. Bagi nasabah yang pintar, mereka menyadari bahwa menahan kesenangan atas pendapatan yang mereka miliki dan menyisihkannya untuk dana darurat di masa mendatang, itu semua dipergunakan untuk mengantisipasi datangnya penderitaan yang berkaitan dengan keuangan. Bukan penderitaan akibat sakit, cacat, atau peristiwa kematian salah satu anggota keluarganya. Anda perlu bedakan ya. Ada orang yang tubuhnya terasa sakit tapi keuangannya aman-aman saja. Dan ada pula yang badannya sehat tapi keuangannya porak-poranda tak ada sisa. Yang lebih parah, tubuhnya diliputi rasa sakit, nyeri tak berujung, di saat itu uangnya tidak cukup untuk membayar pengeluaran rutinnya. Wis awake dhewe lara, gak duwe dhuwit, utange nunggak kabeh, anake luwe, bojone bingung,
atine kosong, wis angel, gak direken koncone. Wah, angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. ini benar-benar penderitaan. Imam Ali berpesan, manusia yang paling bahagia adalah orang yang meninggalkan kelezatan yang sementara untuk kelezatan yang abadi. Untuk nasabah yang cara berpikirnya lebih tinggi, membayar asuransi selain diniatkan untuk ikhtiar atas risiko keuangan di masa depan, dia juga ditujukan untuk menolong orang lain. Dari premi yang disetorkan, dia tahu ada alokasi dana untuk biaya asuransi yang tidak bisa diambil lagi. Untuk siapa? Ya, untuk orang lain yang sedang mengalami musibah. Meski dia masih sehat, segar, bugar, bukan berarti orang lain mengalami hal yang sama loh. Tidak ada orang membeli asuransi itu untuk tujuan kesenangan. Kalau untuk tujuan kebahagiaan, ya mungkin, dan itu banyak. Anda pernah mendengar bahwa dengan banyak memberi, Anda akan jauh lebih bahagia? Anda bahkan memberi kepada orang yang tidak Anda kenal sama sekali. Melalui perusahaan asuransi, dana Anda dikelola secara transparan dan profesional. Dan dana itu digunakan untuk membayar klaim nasabah yang benar-benar sedang membutuhkan. Mereka menerima santunan bukan saat tidak punya uang loh, tetapi menerima santunan saat mengalami sakit berat yang bisa menyebabkan kehilangan penghasilannya. Atau kondisi yang kedua, dia menerima santunan saat orang yang disayangi harus tutup usia yang menyebabkan seluruh hutangnya menjadi jatuh tempo, yang menyebabkan seluruh isi rekening di bank akan diblokir sementara, menunggu keputusan pengadilan selama beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Seseorang dengan harta yang cukup, yang pernah dia beli, itu bisa menjadi sengketa karena belum dibayar kewajiban pajaknya. Disinilah peranan santunan asuransi bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ada banyak orang yang masih sinis dengan hidupnya sendiri. Kalau saya mati ya sudah mas. Kenapa saya perlu mencemaskan? Orang mati tidak membawa uang loh. Ya itu memang benar. Tetapi orang mati membawa hutang, amanat yang belum bisa diselesaikan, serta janji yang belum sempat dipenuhi. Rata-rata semuanya membutuhkan uang. Kon iki jari sapa? Dan itu semua berhubungan dengan uang. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Bahagia adalah pada saat Anda berhasil memberi orang lain. Saat melindungi mereka dari situasi yang dapat merendahkan atau menghina martabat keluarga Anda. Memiliki asuransi bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang yang Anda sayangi. Meski bukan Anda yang turut menikmati uangnya. Daripada membuang uang untuk kesenangan yang bersifat sesaat, membeli sesuatu yang nampak keren tapi tidak berguna, lebih baik uangnya digunakan untuk menolong orang lain dan menolong keluarga Anda sendiri. Ada yang bilang, Mas, daripada membayar asuransi kan lebih baik uangnya buat sedekah para fakir miskin. Ya, omongmu kayak wong tandes pilihan. tentu saja ini benar. Tetapi Anda salah pengertian tentang kekuatan dari perusahaan asuransi. Uang yang Anda miliki sifatnya terbatas. Dapatkah Anda memberikan sumbangan 1 triliun untuk puluhan ribu orang di Indonesia dalam 1 tahunnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Allianz? Ini datanya. Asuransi bukanlah lembaga amal, karena lembaga amal hanya bekerja untuk lapisan masyarakat kelas paling bawah saja. Mereka tidak akan pernah memberikan santunan untuk keluarga Anda atau kepada Anda, karena Anda dianggap orang yang mampu. Pertanyaan saya, pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu kaya dan jatuh miskin hanya karena satu anggota keluarganya sakit kritis? Karena sebelumnya Anda adalah orang yang kaya, maka mentalitas Anda tidaklah sama dengan orang yang miskin. Orang kaya seperti Anda ini yang sudah terbiasa untuk memikul beban banyak orang, dengan kemampuan kecerdasan dan jaringan teman yang Anda miliki, Anda mampu kok membayar kehidupan bulanan puluhan karyawan, bahkan ratusan karyawan, apalagi diri Anda sendiri. Nah, saat orang seperti Anda yang menderita, siapa yang harus memperhatikan diri Anda? Lembaga amal? Bukan. Tetapi teman-teman Anda dan perusahaan asuransi. Marilah kita bijak dengan uang yang kita miliki. Jangan kacaukan pengertian kebahagiaan dengan kesenangan.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.